Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat, sedulurku kabeh, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bertempat, baik yang terlihat dan yang tak terlihat, semoga kalian semua di sini bahagia. Semoga dalam sukacita, siapapun kalian, tidak memandang dia dari kalangan rendah ataupun kalangan tinggi, semuanya berhak ataupun harus bisa berbahagia. Sahabat, mau bahagia atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri, dan kita sendirilah yang menentukan, ya. Dan juga hidayah di sini juga saya sering mengatakan, hidayah harus kita jemput, tidak bisa kita nanti begitu saja, ya. Karena Allah akan berhendak kepada mereka yang menghendaki, ya. Ketika kita menghendaki satu pertemuan dengan Allah, pastinya Allah akan mengizinkan kita untuk bertemu dengannya. Maka dari itu kita harus senantiasa bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah saat kita masih berada di dunia. Dan tentunya untuk memasuki ranah keakhiratan Allah, kita juga harus memasuki juga tauhid la ilaha illa ana, ya. Sebagaimana difirmankan dalam surat At-Toha, ayat 14, ya. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, di situ sudah dijelaskan. Dan seterusnya, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Nah, ini artinya ketika kita sudah bisa berada di ranah keesaan Allah, sudah mengesahkan Allah, kita bisa mengingat melalui sholat. Berarti wajibnya sholat harus ingat. Nah, ingat itu bukan sebuah ucapan. Disuruh mengingat malah nyebut. Nah, ini ingat dulu baru bisa mengingat siapa yang diingat. Berarti syarat sahnya mengingat adalah tahu siapa yang diingat, pernah menyaksikan siapa yang diingat. Mengingat sama saja ketika kita mengingat seorang pacar, ya, ataupun mengingat ibu bapak kita yang notabene kita sudah pasti sudah bertemu dengannya. Dan ketika kita jauh darinya, kita pun pasti bisa mengingat, karena kita sudah membuktikan, kita sudah melihat yang diingat itu siapa. Nah, jadi tingkatan tauhid itu kita harus berada di ana dulu di sini, ya. Artinya segala makhluk, segala zat di sini, ya,
yang terliputi itu harus kembali lur, harus kembali mengerucut pada keesaannya. Kalau banyak air mengalir dari sungai, dia bertemu kepada muara keahatan, muara lautan yang tak bertepi lur di situ. Ya. Makanya hal ini sangat penting agar tidak apa yang kita jalankan selama ini tidak menjadi paradigma, tidak menjadi sebuah hal yang kita sendiri tidak tahu dan hanya ikut-ikutan saja. Nah, kita ngaji santai lur. Saya mau rokok dulu biasa. Kita tuh santai saja lur. Hidup itu santai, hidup itu nyata, dan sekarang ini kita harus bisa menikmatinya. Nanti itu sebuah halusinasi. Masa lalu adalah hanya sebuah pengalaman, ya, dan itu tidak bisa terulang kembali. Jadi yang namanya hidup ya sekarang, nikmati, mau bahagia atau tidak sekarang lur, kita nikmati ya. Kembali lagi kepada temanya apa tadi, saya belum memberikan tema ya. Jadi temanya di sini itu adalah kembali kepada kemurnian tauhid ya, yang dimana posisi kehambaannya harus berada di posisi keahadan Allah, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat At-Taha ayat 4 tadi. Ketika kita sudah mentauhidkan la ilaha illa ana fa'budni di sini ya, waqi musolah lidzikri. Nah, sudah tentu ketika kita melaksanakan sholat sudah tentu bisa mengingat siapa yang kita tuju ataupun siapa yang kita sembah. Nah, situ tepat sasaran lur. Pernah tidak selama kita menjalani hidup beragama menanyakan satu hal, syahadat itu apa sih? Allah itu siapa sih? Muhammad itu siapa sih? Puasa itu sesungguhnya bagaimana? Dan amal-amalan lainnya sesungguhnya hakikatnya itu seperti apa? Pernah tidak kita menanyakan hal seperti itu? Nah, ketika kita tidak menanyakan hal seperti itu, ya selamanya kita hanya ikut-ikutan saja, tidak bisa masuk ke dalam esensi yang sesungguhnya, tidak bisa mengimplementasikan satu ayat di dalam Al-Quran yang terus-menerus kita baca, sehingga hal itu tidak akan menjadi manfaat atau menolong diri kita sendiri loh. Nah, saudaraku yang terlihat dan yang tidak terlihat di sini, ini semuanya buat semua, bukan buat saya pribadi saja, tetapi merata untuk semesta semua ya. Jadi ketika ingin kembali kepada keahadannya Allah, kita harus menyisihkan keakuan. Di dalam menyisihkan keakuan, di situ ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Tauhid juga di sini ada tahap-tahapnya. Ada tauhid yang paling dasar adalah tauhid la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illallah. Yang ketiga la ilaha illa anta.
Nah, ini puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Ini lur, la ilaha illallah, kita sudah dari kecil menyebutnya, dan itu hanya berhenti di mulut saja tanpa ada kesadaran ya. Berarti la ilaha illallah ini harusnya selain Allah itu fana, selain Allah itu tidak ada ya. Setingkat lebih tinggi lagi la ilaha illa huwa. Huwa masih jauh di sana, huwa dia masih jauh dari diri kita ya, huwa. Jadi kita meyakini sesuatu masih ada dualitas di situ, huwa dan jauh, entah di mana yang kita sendiri tidak tahu. Huwa dia yang mana kita tidak tahu. Lebih tinggi lagi kita masuk ke dalam tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti kamu berarti sudah dekat ya, sudah dekat. Ainul Basyirah di sini ya. Anta berarti kamu berarti ada di depan saya. Walaupun di sini masih ada dualitas, ini menjadi sebuah proses untuk menuju ranah ahad, ranah ana di situ loh. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menembus ataupun bisa memasukin ranah ana ini? Nah, jadi di situ ada 3 pintu lur yang harus kita lalui di situ. Ya, pintu yang pertama su'aul basyirah, ainul basyirah dan hakul basyirah di situ. Ainul basyirah ini bagaimana? Su'aul basyirah ini bagaimana, Bro? Kita merasakan bahwa Allah itu sudah sangat dekat dengan menjalankan apa? Zikir rahasia di antara rahasia zikir. Berarti zikir itu adalah paling rahasia di antara rahasia. Itulah zikir yang bisa mengantarkan kita kepada ana. Ya lur. Nah, bagaimana caranya? Kita harus terus melakukan perenungan diri. Bahwasanya nafas di dalam diri kita ini adalah dia yang meliputi apapun itu. Dia yang meliputi diri kita sendiri. Nah, terus keluar masuknya nafas ini siapa? Direnungkan. Fungsi tangan bisa bergerak ya, jari jemari ini bisa bergerak. Itu karena nafas yang menguasai di dalam diri ini. Saya bisa mengangkat rokok, memasukkan ke dalam mulut dan menghisapnya, itu juga karena nafas yang berkuasa di dalam diri. Jadi bukan aku makhluk, tidak. Kembali kepada hakikat makhluk itu sendiri, kepada sifatnya, yaitu makhluk itu mati. Perenungan ini menjadi sarana satu-satunya yang wajib kita amalkan. Makanya tidak ada ilmu lagi kecuali ataupun tidak ada ilmu yang wajib kita amalkan melainkan mengamalkan zikir rahasia, zikir terrahasia di antara rahasia zikir. Itu nanti kita akan merasakan di situ bahwa Allah sudah sangat dekat, masuk ke dalam ainul basyirah ya, bahwasanya tubuh ini terkuasai yang bernama hidup. Dan kita tahu sendiri bahwa hidup itu siapa? Hidup hanya milik yang esa, yang tunggal, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ makanya akhirnya nanti kesadaran akan
turun, di situ hidayah akan menjemput kita. Kesadaran kita akan terbuka. Oh ya Allah, saya itu sebetulnya hanya manifestasinya saja. Saya itu hanya tangan Allah untuk apa? Ya untuk mengurus alam semesta yang indah ini. Jadi kita diminta untuk diamanati untuk menjaga alam, menjaga semesta, sehingga keharmonisan itu tetap terjaga ya. Oh iya, wong yang ada itu cuman Allah kok. Nah di situ otomatis nantinya segala sifat-sifat yang melekat, sifat-sifat kemakhlukan yang disebut nafsu akan lebur dan akan sirna lur. Nah, ketika di sini sudah tidak ada dualitas lagi, makhluk sudah tidak ada yang merasa hidup itu tadi sudah lebur, sudah fana, sudah sirna, maka di situ hakul basiroh di situ ya. Hakul basiroh pasti akan terbuka. Nah, sehingga di dalam surat At-Toha tadi itu sudah menjadi nyata, bukan hanya sebuah tulisan saja, tetapi implementasi dari ayat tersebut atau ke ayat 14 itu kita sudah bisa masuk ke dalamnya. Nah gitu loh, jadi hidup itu yang nyata-nyata saja. Berarti yang nyata kapan? Ya sekarang ini lur. Tidak usah nunggu besok itu nggak usah dipikir. Yang nyata-nyata itu sekarang ya. Jangan hanya cerita terus, menceritakan Musa, menceritakan Nabi Muhammad di situ, cerita perjalanannya. Ketika hanya bisa menceritakan saja, membacanya saja, apakah kita bisa tergolong mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau? Ya tidak. Berarti kita harus bagaimana loh? Ya kita harus mengikuti ataupun mengalami apa yang beliau alami. Ya. Jangan seperti anak kecil menceritakan film Spider-Man, film Naruto, film apa di situ, sehingga akal ini hanya berhalusinasi ya, tidak bisa menjadi Spider-Man-nya, tidak bisa menjadi Naruto-nya. Ya berarti kalau kita ingin menjadi Naruto ya harus jadi Naruto-nya, jangan hanya menceritakan saja. Berarti ketika kita membicarakan kebenaran, ya kita harus masuk ke dalam kebenaran itu ya lur ya. Jadi tidak menjadi paradigma, dogma, doktrin di dalam diri sehingga kita terhenti, tidak mau melanjutkan, tidak mau meningkatkan ketauhidan kita kepada ketauhidan yang benar-benar sampai kepada Allah, yaitu tauhid yang sampai kepada ana. Nah, seperti itu loh. Mohon maaf ya. Mulai sekarang teruslah belajar dan belajar, cari ilmunya, tanyakan. Pasti di dalam diri kita ini terlintas pertanyaan-pertanyaan, siapa Allah, siapa Muhammad. Pasti terlintas, hanya saja kita takut menanyakannya. Kalau sudah tahu kita jalan, tidak tahu tempatnya, kita lupa ataupun kita malu bertanya.
ya akan tersesat selamanya lur. Tanya dulu, nanti di situ pasti dikasih jalan. Tanya kepada yang tahu. Tidak usah malu, tidak usah gengsi. Ya memang nyata tidak tahu, tanyakan memang tidak tahu. Jangan pura-pura tahu tapi tidak tahu. Nah ini yang berbahaya. Makanya jangan pernah memakai baju kebenaran, tetapi apa yang kita lakukan, aplikasi implementasi yang kita jalankan selama ini itu tidak tahu, dan semuanya penuh kebohongan. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mulut berbicara lur. Ketika hanya mulut berbicara, kita tidak menyaksikan apa yang kita saksikan, lantas ini ya hanya ucapan saja lur, tidak berbobot, tidak ada energinya. Ya. Jadi ketika kita melihat kopi ya, dan kita tidak menceripitnya, tidak meminumnya, rasa kopi seperti itu, seperti apa, ya kita hanya tahu cerita bahwa kopi itu pahit ya, tapi pahit itu sendiri dia tidak tahu karena belum pernah mencicipi atau meminumnya loh. Nah seperti itu ya, memang agak pusing dan tidak paham, tetapi ketidakpahaman itu karena kita tidak mau membuka diri. Coba kita membuka diri, ya lama-lama hidayah Allah itu akan turun karena kita menjemputnya. Ya sudah segitu saja lur ya, tidak usah banyak-banyak. Sekali lagi tingkatkan tauhid kita kepada tauhid yang paling tinggi, karena kunci keselamatan di situ lur ya. Kunci keselamatan di situ. Ya, demikian dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.